أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita sama-sama puja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah pada saatnya matang beri kepada kita nikmat yang sangat lihat, yang mana nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya baik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk disyukuri. Maka oleh karena itu dia harus bersyukur hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam kepada wajib Gedeo sanjung sajian kepada kepakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh perjuangan beliau oleh membawa agama Islamnya daripada agama jahiliyah kepada agama yang penuh Islamiyah, sangat indah. Dan beliau ada wajib kepada para sahabat beliau, yang mana para sahabat hadirin mereka siap mengorbankan nyawa mereka. Mereka siap istrinya menjadi yatim yang sangat dicintai, walaupun dicintai mereka siap istrinya menjadi yatim. Istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, menyatu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa iman mereka ini, karena sekaliber mereka kuat iman. Kalau karena demikian kita harus bisa seperti itu. Kita harus merenungkan ya. Jangan kita pikir yang bahwa agama sampai kepada saat kita seperti saat ini sudah begini-begini saat ini melalui sejarah yang begitu luar biasa. Mereka mengorbankan nyawa mereka hanya untuk agama. Nah, kita harus seperti itu juga, walaupun tidak seperti itu kali, kita harus sedikit lebih semangat dalam mengulang. Nah, kita harus semangat. Jadi takziman saya kepada Imam Masjid Madinah yang sangat besar ini, dan kepada Sekretaris Masjid Madinah, dan juga kepada Bendahara masjid yang sangat indah. Dan sangat bercahaya. Saya bersyukur sekali saya bisa berkhutbah juga di tempat seperti ini. Walaupun saya datang berhari-hari, tapi itu tidak terjadi masalah karena saya sangat mencintai masjid ini. Maka oleh karena demikian saya maaf karena di sini masih banyak lagi guru-guru yang diharap di Masjid Madinah ada pondok juga. Saya pikir ini bukan untuk apa menghina atau ini luar biasa peliharaan. Oleh karena itu saya bersyukur sekali sudah mengundang saya. Maka di waktu sangat singkat ini saya tidak berpanjangkan lagi. Langsung baca musik dalam acara saya akan mengupas sebuah hadis bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimang kibi ya. Kurang salah gitu. Qala kun fid dunya ka'annaka
Gharibu au abir sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara yang sangat berbahaya. Maka budaya kata depu yang bahwa dunianya adalah sementara dan akhirat adalah tempat yang inti. Dan akhirat adalah inti dia hidup dunia. Maka segala dia mencapai pada inti, maka dia harus susah payah dia nak bujuk cobaan bujuk karena apa? Syurganya sangat indah. Mungkin bujuk kepada dia apabila dia hanya perjuangan sama sekali. Indah sekali sungainya, susu, madu, pokoknya wow, luar biasa, masya Allah, tidak ada tandingan dengan dunia sementara ini. Kalau kita ibaratkan dunia ini sebagaimana sebuah, misalnya kita ibarat kalau dia seperti orang asing ya. Misalnya kita ingin pergi ke sebuah tempat yang begitu indah. Misalnya kalau di dunia ini kita bilang BBC lah kota terbesar yang ada di dunia ini. Dan kita akan pergi ke sana, tujuannya ke sana kan? Terus kita berjumpa dengan satu, bisa kita pergi pulang pakai mobil bayi ke sana. Ini contoh, dia langsung baiting buka. Ajak dia, wah, bahan yang berbuah. Betul banget nah. Pokoknya, minggu tayo 2 minggu lah di sana, di sana tadi. 2 minggu. Kita pokoknya itulah. Pokoknya jangan ada. Dah bilang dia orang. Kita jangan, karena tujuan kita bukan di sini. Langsung kita percepat. Langsung pada itu, waktu kita kembali ke sana, apabila kita lalai di sana, maka kita akan dimarahi. Oleh karena kita harus cepat-cepat. Jadi hadirin pada Allah sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pula dunia yang bawa dunia sementara, maka gedanya harus dijaga baik-baik. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu hidup hiduplah engkau dunia, jagalah kehidupan. Pokoknya budaya hidup di dunia sedang Jumat di Masjid Nabawi yang bahwa budaya hidup di dunia adalah jagalah kesehatanmu untuk kesakitanmu, kesehatanmu untuk mata Allah SWT masih memberikan kepada kita sehat, maka kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena Allah SWT menunjuk kepada dia tubuh yang kuat, wajah yang imut, dan otot yang banyak. Maka kita baik bangga dengannya, baik bangga. Katanya bersifat sementara. Kecantikan yang Allah beri kepada kita sementara. Waktu luntur. Maka oleh karena ini dalam penolak, dia tak bersiap kesihatan dia, orang tergedi dia sakit, maka dia nak menyesal. Karena apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia mandung kalau dah buat. Terus kehidupanmu bagi kematianmu. Mengatakan hadir sedang jemaah Jumat yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala dakwah kepada negara yang asli kita.
baik sampai kehidupannya dia menyesal, maka karena mendenau nyawa lalu dan Allah memberi kesempatan kepada dia, maka dia harus pergunakan dengan baik-baik, karena penyesalan selalu datang dari awal. Kesimpulannya yang bahwa khutbah yang sangat mantap ini, saya akan memberikan kesimpulan. Selagi Allah SWT masih memberikan kesempatan, makanya Allah akan pilih ke dia mana iluar lebih ramai orang jahil, lebih ramai orang jago, kan juga pilih lagi dia ganteng-ganteng. Karena Allah SWT sayang pada dia, maka sia-siakan ya. Ingat ya. Dan dia harus tanam sebuah pohon supaya dia tidak gede nasi. Baik dah pula batu, bagai panen, maka dia hasil kulit kan. Dan punya orang jamaah orang nyopi baik pula batu, bagai bro. Dan lelai-lelai, maka dia harus pula yang kekal. Yang kekal dah pula. Baik yang punya yang masih melimpah ya. Contoh berang lagi bak jampi, berang bro je, bak tahu. Doktor juga pandai masak. Maka oleh karena demikian, dia harus siap dulu. Siap kan? Langsung dengan nama lakukan buah khutbah. Pandai salah disimak. Bayo pegang dalam. Karena dia sah khutbah jemaah dia. Baru kau lenggak dulu dari BBC kena umar dia. Tetapi yang sah yang kan fakta lah, fakta. Maka simak belak ke. Ya orang ino jangan aja mau ino harus simak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa